Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat bertetap maya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Oka Agus Kurniawan Safab, SPD MPD, selaku dosen pengampu seminar proposal. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabila Hoirunisa dari jurusan Pendidikan Sejarah angkatan 2019 dengan NPM 19217101. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu dengan judul Penggunaan Instagram sebagai Media Pembelajaran Sejarah di SMA Negeri 5 Tasikmalaya pada masa pandemi. Adapun permasalahan yang terjadi di lapangan yang dijadikan sebagai latar belakang oleh peneliti itu karena adanya anggapan dari peserta didik terhadap mata pelajaran sejarah yang dianggap sebagai mata pelajaran menghafal, membosankan, dan juga kuno. Nah, adanya anggapan seperti ini pada umumnya peserta didik menganggap bahwa mata pelajaran sejarah ini tidak lebih dari sekedar rangkaian angka atau tahun, kemudian rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis yang nantinya itu harus diingat kemudian dijelaskan kembali secara baik dalam pembelajaran maupun ketika menjawab soal saat ujian. Nah, di masa pandemi ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi guru pelajaran sejarah gitu, karena bagaimana caranya guru sendiri dituntut untuk menyampaikan materi pembelajaran sejarah secara menarik dalam keadaan yang berbeda gitu. Guru juga dituntut untuk menggunakan media pembelajaran yang menarik gitu, yang dapat memudahkan siswa juga gitu dalam pembelajaran sejarah gitu. Karena tidak menutup kemungkinan saat pembelajaran siswa itu membuka tutup telepon genggam gitu, kemudian membuka sosial media gitu dengan asik sampai tidak memperhatikan guru saat menyampaikan materi pembelajaran gitu. Nah, karena media Instagram sendiri seperti yang kita ketahui bahwa media Instagram menyediakan fitur maupun konten-konten yang dapat menarik pengguna gitu. Nah, dengan hal tersebut penulis menganggap hal ini perlu dibahas gitu, karena banyak guru yang saat ini belum maksimal dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi di masa pandemi yang tentunya dapat menarik minat belajar dari peserta didik gitu. Nah, upaya peneliti untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan memanfaatkan media Instagram sebagai media pembelajaran sejarah yang tentunya dapat membantu guru dalam menyampaikan pembelajaran sejarah dan juga peserta didik mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Nah, adapun untuk rumusan masalah kali ini yaitu bagaimana penggunaan Instagram sebagai media pembelajaran sejarah di SMA Negeri 5 Tasikmalaya pada masa pandemi. Dalam definisi operasional, memuat pengertian dari media pembelajaran itu sendiri, kemudian media Instagram. Nah, media pembelajaran merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru sebagai perantara dalam proses penyampaian materi dalam pembelajaran untuk mempermudah pemahaman mengenai materi yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Nah, adapun pengertian dari Instagram itu sendiri yaitu sebuah aplikasi berbagi foto atau video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan aktivitas di jaring lainnya. Nah, tujuan penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui bagaimana persiapan penggunaan Instagram sebagai media pembelajaran sejarah di SMA Negeri 5 Tasikmalaya pada masa pandemi. Yang kedua, yaitu mengetahui penggunaan Instagram sebagai media pembelajaran sejarah di SMA Negeri 5 Tasikmalaya pada masa pandemi. Dan yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan penggunaan media Instagram sebagai media pembelajaran sejarah di SMA Negeri 5 Tasikmalaya pada masa pandemi. Nah, untuk kegunaan penelitian ini sendiri yaitu terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan juga praktis. Nah, secara teoritis, kegunaan penelitian ini yaitu dapat menambah pengetahuan gitu mengenai media pembelajaran dan mengembangkan pengetahuan dalam pembelajaran sejarah.
Kemudian adapun kegunaan penelitian secara praktis yaitu untuk guru menjadi referensi sebagai bahan masukan dalam penerapan media pembelajaran sejarah yang menyenangkan saat proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian bagi siswa yaitu dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran sejarah agar pembelajaran di masa pandemi ini menjadi lebih aktif, kemudian menyenangkan dalam memberikan tanggapan, pertanyaan, dan juga lain-lain. Nah, untuk tinjauan teoretis, dalam kajian pustaka ini media pembelajaran merupakan suatu alat yang digunakan dalam pembelajaran sejarah untuk menyampaikan suatu informasi agar mudah diterima dan dipahami oleh siswa. Nah, Instagram merupakan sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan penggunanya itu untuk mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikan ke berbagai layanan jejaring sosial termasuk Instagram itu sendiri. Untuk metode penelitiannya sendiri itu digunakan itu penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi atau suatu objek untuk memaparkan kualitas dari suatu media ini gitu, suatu media Instagram sebagai media pembelajaran yang digunakan di SMA Negeri 5 Tasikmalaya pada masa pandemi. Kemudian untuk ruang lingkup penelitian ini sendiri yaitu mengambil fokus pada penggunaan Instagram gitu sebagai media pembelajaran sejarah sebagai upaya untuk meningkatkan potensi guru dalam mengembangkan media pembelajaran sejarah agar siswa ini memiliki motivasi belajar gitu dalam pembelajaran secara dengan baik dan aktif dalam proses pembelajaran gitu. Nah, kemudian untuk subjek dan objek penelitian ini sendiri itu subjeknya itu adalah guru sejarah dan siswa SMA Negeri 5 Tasikmalaya, tentunya kelas IPS gitu. Nah, dan objek penelitiannya yaitu mengenai penggunaan Instagram sebagai media pembelajaran sejarah di SMA Negeri 5 Tasikmalaya pada masa pandemi. Kemudian untuk teknis analisis data sendiri, untuk pengumpulan data ini peneliti mengumpulkan data-data dari penelitian dengan mengumpulkan hasil dari observasi, wawancara, dan juga dokumentasi di lapangan yang diketik ataupun ditulis secara sistematis gitu. Kemudian data-data ini dikumpulkan, kemudian dianalisis terlebih dahulu gitu. Kemudian reduksi kata di mana data yang dirangkum tadi itu dipilih kembali gitu, yang mana yang pokoknya gitu atau yang pentingnya, yang memberikan gambaran secara jelas gitu, mempermudah peneliti untuk melakukan kumpulan data selanjutnya gitu dan mencarinya bila diperlukan gitu. Kemudian untuk penyajian data sendiri, dalam penyajian data ini penulis menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif. Nah, untuk penarikan kesimpulan sendiri, setelah data tadi direduksi kemudian disajikan dalam bentuk naratif, maka langkah selanjutnya yaitu memberikan kesimpulan. Nah, kesimpulan awal ini masih bersifat sementara gitu dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat gitu yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya gitu. Tapi apabila kesimpulan pada tahap awal tadi didukung oleh bukti-bukti yang valid dan juga konsisten saat peneliti kembali ke lapangan dalam mengumpulkan data itu, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel. Nah, untuk langkah-langkah penelitian sendiri itu yang pertama ada tahap persiapan. Nah, di mana dalam hal ini peneliti itu membuat persiapan gitu. Peneliti merumuskan permasalahan dan kemudian judul. Nah, setelah itu peneliti itu membuat kerangka dasar gitu dari penelitian itu dan kemudian melakukan perumusan masalah. Terus yang kedua itu ada tahap pelaksanaan. Nah, dalam tahap ini peneliti itu melakukan observasi ke SMA Negeri 5 Tasikmalaya untuk melakukan wawancara kepada guru sejarah dan kemudian selain itu ada studi pustaka untuk mendapatkan data yang memang diperlukan dalam penelitian gitu yang belum lengkap seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada tahap evaluasi, di mana dalam hal ini peneliti itu melakukan evaluasi terhadap hasil data yang telah diperoleh gitu, yang sudah didapatkan di lapangan saat wawancara maupun studi pustaka. Nah, adapun daftar pustaka yang digunakan peneliti itu terdapat 7 sumber yang dijadikan sebagai sumber untuk menyusun proposal ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.